kering iki, dados ra kering. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat sahabatku, saudara-saudaraku, sedulurku, dimanapun berada. Semoga hari ini diberikan kelancaran dalam beraktivitas, rezekinya banyak ya, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan khususnya ini buat para petani, para sahabat tani, terutama yang berasal dari desa saya, di Ngebruk, Ternyang, Senggreng, khususnya ya sahabat-sahabatku, teman-teman sekolahku, dimana sering kita tidak mengetahui bahwasanya di sini di tempat saya saat ini Cilengsi ya, daun yang kami kumpulkan ini dari daun bambu atau bahasa Jawanya godong pring ya sahabatku ya. Di sini itu merupakan bahan kompos yang paling istimewa, terlebih ketika difermentasikan atau tidak digunakan dulu itu selama sebulan, kemudian dicampur sedikit ya, nggak banyak. Kalau satu karung mungkin bisa cuma 1 kilo kulit kambing atau kulit sapi. Ini ketika kita menanam ya, bisa dibilang jenis jagung atau yang lainnya lah, kayak tanaman sayuran, terong, kemudian terus kangkung. Ini hasilnya sangat luar biasa. Dan di sini saya menyampaikan kepada sahabatku, daun kering atau godong pring ini kalau di tempat saya kerja saat ini itu banyak sekali orang yang mencari dan mengumpulkan seperti halnya yang saya lakukan sama Pak D. Bahkan saya dalam 2 hari ini, setelah kemarin itu saya jalan-jalan ya, refreshing, ngumpul kita main ke puncak, kemudian 2 harinya ini kita mencari daun-daun kering ini kita kumpulkan. Setelah terkumpul banyak ya, kira-kira bisa dapat 5 karung atau 6 karung, barulah kita. Ini saya mencari sampai 2 hari sahabatku ya, dulur-dulurku ya. Dan fungsinya untuk apa? Yaitu setelah kita bakar itu kan ada abunya, dan abu ini jangan langsung dipakai untuk buat tanaman, tapi dimasukkan karung dulu ya, bagusnya terus difermentasikan lah, minimal seminggu lah, tapi kalau mau lebih bagus ya 1 bulan. Terus nanti pada saat tanam sayuran atau sebelum tanam sayuran ini ditabur kalau mau tanam kangkung. Nah, kalau mau tanam jagung kayak saya ini, begitu dibikin lubang, nah jagung itu ditutupi sama abu ini, begitu. Makanya kalau di daerah kerja saya ini di Cilengsi ini sangat rebutan sekali. Padahal di kampung kita itu ya, di desa sana itu yang namanya kayak gini, namanya daun kering ya cuma dibakar terus dibuang, tidak bermanfaat apa-apa. Dan menurut ahli yang sudah kawakan di sini, saya sudah ngobrol banyak sama Pak Kodi, yang beliau ini khusus di bidang sayuran. Beliau mengatakan ini bisa dipakai Pak buat jagung juga. Akhirnya saya pakai. Enggak lah, setahun yang lalu itu saya pernah mencoba. Begitu panen itu, ketika itu saya beli bibit itu cuma 7.000 dan enggak pakai apa-apa. Itu hasilnya itu berlipat-lipat. Nah, kemudian kenapa enggak saya lakukan lagi? Karena waktunya itu enggak ada. Waktunya itu selalu mepet untuk nyari hal seperti ini. Karena di sini itu rebutan. Ketika ada daun bambu, ini kan Pak
Untuk abunya ini laku dijual, satu karungnya itu 25.000. Ini untuk karung yang 50 kilo. Jadi kalau mau nyari uang 50.000, kita dapat 2 karung itu sehari dapat. Kasarnya begitu kalau buat ceperan nyari kerja atau buat beli rokok, kasarnya begitu. Makanya awal-awalnya kemarin waktu saya kerja di sini ya kita bakar aja, enggak dipakai apa-apa, apinya ya biarin aja. Tapi anehnya ketika saya ngambil bambu, motong bambu buat pondok itu, wah aku nggak ada gitu. Mungkin ada yang ngambil. Ya karena saya nggak tahu. Nah begitu saya tahu, akhirnya saya praktekkan. Pokoknya setahun yang lalu lah, itu pas panen itu kalau nggak salah itu modalnya cuma 7.000. Videonya itu sudah saya update kalau nggak salah. Itu real itu, cuma bakaran abu rumput lah bahasanya gitu. Ya kalau memang bakaran abu rumput itu kan memang sudah tidak diragukan lagi ya, karena basahnya saja itu sudah bisa menjadi pupuk, apalagi abu. Nah, yang baru pertama menjadi pengalaman saya di sini ya godong pring atau daun bambu ini yang betul-betul menambah pengetahuan dan wawasan. Dan saya membagikan ini karena saya sudah praktek ya, sahabat sedulurku, khususnya para petani yang di daerah saya sana. Apalagi di tempat kita itu banyak sekali rumpun-rumpun bambu ya, yang orang-orang tanam yang tidak diurusi. Ini kita manfaatkan, dan ini manfaatnya banyak sekali ya bambu, daun bambu ini. Apalagi di sana itu untuk musim tanamnya itu kan cuma 2 tanaman ya, saya tahu ya, itu tanaman kedelai, tanaman jagung sama padi. Nah kalau tanaman padi itu harus dicampur, campurannya itu 50-50. Kalau misalkan 50 karung ya ininya 50 karung, kalau sekarung ya sekarung. Itu sistemnya ditabur. Jadi pada saat usia nancep bibit padinya itu ya, setelah didaut, ditancapin atau ditandur ya, itu di usia 25 hari setelah nancepnya itu ditaburin pupuk ini, campuran abu daun pring ini sama kue kambing atau kue sapi, dicampur baru ditabur rata. Nah itu caranya seperti ini ya. Ya mungkin Mak yang biasa nonton video saya bisa terinspirasi ya, yang selalu mengikuti saudara saya dari Malang ya. Dan tentunya untuk pencariannya kan sangat gampang ya. Ya mungkin habis ngarit atau habis dari mana kan gitu ya. Ini sambil cerita, ini pengalaman yang ada di Cilengsi sini. Ini sangat, kalau bisa dibilang itu setelah Balakacida itu tahun ini nomor 1. Kalau Balakacida itu kan harus dicampur kayak khususan air beras, kemudian ditambah sama terasi yang gitu kan, kalau bikin obatnya itu, pupuk komposnya itu lah. Kalau daun bambu itu sama sekali, dia mau lawaran sendirian. Setelah tanam jagung langsung dipupuk itu hidup gitu loh. Terus kemampuan daripada abu daun pring atau bambu ini memiliki kelebihan pada saat musim kemarau. Dia mampu menampung embun, memberikan basahan pada akar sama jagung. Itu seperti itu sahabatku ya. Sahabat tani, khususnya teman-teman SMP, mungkin bisa jadi nanti kalau pas saya pulang ke sana kita praktekkan, kita buktikan lah ya. Kalau di sini saya buktikan kan pakai video caranya seperti apa ya. Pastinya kalau ngikutin terus nanti akan tahu ya. Karena ini nanti akan saya gunakan kemungkinan sebulan dari saya nyari ini ya, karena saya masih mau mengawali olah lahan ya. Mau mengawali olah lahan,
yang waktu itu saya panen. Nah terus yang jagung kristal kan belum saya panen juga. Itu maksud saya nanti biar rata gitu. Itu saya perkirakan nanti itu kan saya olah lahannya bisa sampai 2 bulan, makanya saya tanam dulu yang separuh, kemungkinan kayak gitu. Nanti bisa dilihat pada saat nanti saya tanam ya. Untuk kemampuan daripada aku pring ini atau bambu ini, dia ini mampu kalau nggak ada hujan, ini pada saat jagung usia 15 hari dia masih tetap hijau royo-royo dan tidak layu ataupun pudih. Nah inilah keuntungannya itu. Karena apa? Karena di usia kayak tanam kangkung saja itu tanpa pupuk lagi, hanya disemprot untuk hama-hama milan putih itu aja, cukup menggunakan abunya daun pring. Ya saya rasa nggak jauh beda lah, yang namanya tanaman itu kan. Ini kalau menurut kepercayaan orang sini atau Pak Tony. Nah, terus terang ini saya dalam 2 hari ini benar-benar nyari bambu ya. Ini kita kumpulkan terus, bahkan kita nyoba bikin sampai kerek gitu ya. Kerek itu kan lebih gampang ya, daripada yang tadi sedikit video yang pertama itu tuh hari pertama. Dan ini sekarang ya nyari lagi saya, dan sudah dapat tadi itu 6 karung gitu. Jadi saya karungin dulu. Lah yang ini dikarunginya nanti sore ya, ini kan siang. Jadi setelah kita bakar, abunya ini diler atau diratakan supaya hawa panasnya ini enggak ada gitu. Karena apa? Kalau hawa panas abu itu masih ada, karung yang kita gunakan itu meleleh, itu pasti. Nah kalau masukinnya ke karung itu kalau bisa itu dinet, dinet, dipasei lah, dipadetin lah, itu nanti hasilnya itu bener-bener keras, gampangannya gitu. Karena apa? Manfaat daun pring atau bambu ini kalau menurut pakarnya ini, Pak Koni ini, teman saya yang dari Penyuluhan juga ini sudah diuji coba. Kalau merang apa itu jenenge nih selepani beras itu gabah itu apa ngarani lah mbo ya, lupa aku, sekam. Nah, bahasa Indonesia sekam lah, itu masih bagusan ini sekam bakar itu. Kalau sekam bakar itu kan masih ada campuran ya, ada campuran. Kalau tanaman apa, kalau ini enggak, karena dia sudah punya akar-akarnya gitu. Nah ini saya tadi ngantongin yang di sebelah sana, kurang dikit tak penuhin yang di sini. Nah ini sudah kering. Ini yang tumpukan ke 4 ini. Nah tumpukan lagi itu ada di ujung yang belakang sana itu, bawahnya Pak D yang ngosek-ngosek itu masih banyak lagi tumpukannya ya. Cara seperti ini dinet. Nah kayak gini caranya, jangan sampai longgar, karena kayak longgar itu begitu abunya ini dia lembut, nanti 1 karung cuma bisa jadi 1/4 karung gitu. Makanya dilembutin aja sekalian tuh, itu caranya. Ini manfaatnya banyak sekali ya. Makanya saya terjun ke pertanian ini kan sekaligus banyak temen dan menggali ilmu ya. Jadi sedikit-sedikit tak kantongin biar jadi bukit kan. Ibarat kata kan orang Jawa kan tutur timplar ya kan. Nah tuturan ini benar. Tapi kan sampai tahu sendiri, saya itu enggak percayaan orang kalau enggak praktek. Nah karena saya sendiri ini sudah praktek, saya baru mau menyampaikan bahwasanya manfaat abu ini, khususnya teman-teman sahabat petani yang di desa saya,
itu jangan dibuang cuma-cuma atau dibakar cuma-cuma, hanya sekedar dilewati, nggak dimanfaatin gitu ya. Nah kalau mau bakar kayak bambu keringnya, cabang-cabangnya itu dibuang dulu, karena kalau dia nggak kebakar, begitu masukin ke karung, tangan kita bisa kecoprok kering. Nah, makanya abu yang putihnya yang bentuk daun itu kalau dibakar kan putih, nah itu yang paling bagus. Ini kata orang sini seperti itu. Makanya kita itu kalau pas ibaratnya leren nggak macul ya kan, itu kita nyari kesibukan. Dan dalam 2 hari ini kita memang nggak rencana ya, dari kemarin nggak rencana karena mau beli pupuk, jagungnya belum pada panen ya kan, untuk implementasi daripada nyari, mendingan nyari yang gratisan, toh manfaatnya juga lebih banyak. Hanya saja kalau bambu yang di tempat saya cari ini punya orang, cuma kita nggak berani masuk yang ke dalam-dalam, karena kalau masuk dalam-dalam kan harus izin orangnya ya. Ya ini kan ada patok nih yang paling bawah nih. Nah patok ke kiri ini masih masuknya lahan ke kita, tapi nggak bisa kepakai kan. Nah, yang kita ngantongin ini lahan orang, cuma istilahnya masih bisa dipakai. Kalau yang di dalam tuh banyak ribu, dan ini sudah hampir 3 bulanan kayaknya nggak ada yang nyari. Makanya kita kumpulkan, kita bakar, ya lumayan lah kalau hitungannya sudah hampir 20 cm sampai 25 cm tumpukannya ya. Ya mungkin itu saja ya sahabatku ya. Jadi manfaatnya utamanya daun bambu atau daun pring ini, godong pring yang bahasa Malangnya, itu berguna sekali, manfaatnya banyak buat semua tanaman saya kira gitu kan. Ya kalau saya sih sudah uji coba sama tanaman jagung, memang tanaman saya itu, terus sama pepaya. Pepaya kemarin itu yang saya review, nah itu pakai ini juga sama kue kambing. Terus kalau yang lain nggak ada sih, cuma 2 itu. Oh sama cabai ya, sama cabai itu cuma sedikit dicampur sama kue kambing tuh. Jadi hitungannya kalau untuk jagung, kalau diadu abunya daun bambu ini sama kue sapi itu sama. Jadi kalau sama-sama lembut, dia mampu pada di malam hari ini menerima tetesan embun dan menyerap, sehingga ketika pagi jam 8 itu masih basah. Tapi kalau kue kambing enggak demikian, dia kering gitu. Ya saya rasa video yang saya sampaikan ini sudah banyak ya sahabatku ya. Yang menyampaikan mungkin hanya saja dari sahabatku, mungkin nggak nyimak penjelasan dari sahabat-sahabat yang lain ya. Ini sedikit tip aja, saya mengulanginya ya, karena saya yakin kalau sahabat tani yang ada di Jawa Barat ini pasti sangat luar biasa pemahamannya, karena saya belajar itu ya sahabatku ya. Nah ini saya sudah dapat lagi nih satu karung kan gitu. Dan inilah hasil akhirnya ya sahabatku ya untuk hari ini. Ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini ada 15 karung sahabatku. Alhamdulillah. Ya terima kasih ya sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.